Di lereng sebuah gunung berdirilah sebuah desa kecil. Hidup sederhana dengan sawah hijau membentang, rumah bambu berjejer, dan anak-anak berlarian riang. Namun di balik keceriaan itu, selalu ada yang merasa tersisih. Gadis bernama Ayu, hidupnya tak pernah lepas dari cemooh. Di tengah hiruk-pikuk desa, seorang gadis berjalan menunduk. Kulitnya legam, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Dialah Ayu yang sering jadi bahan olokan. Hahaha, lihat tuh Ayu, kayak perempuan baru bangun dari lumpur. Hahaha, ada yang mau sama dia paling tua sendirian. Setelah pulang, Ayu menutup pintu kayu rumahnya. Ia duduk di depan cermin kecil retak, air matanya menetes. Di balik tatapan itu tersimpan dendam dan keinginan yang membara. Kenapa aku harus begini? Kenapa aku nggak bisa cantik seperti mereka? Sementara itu di sumur desa, ibu-ibu membicarakan gadis-gadis cantik lain yang dipuji banyak pemuda. Nama Ayu tak pernah disebut. Si Ratri makin cantik aja ya, banyak yang suka. Iya, kalau si Ayu mah, kasihan. Kata-kata itu makin menancap. Malamnya Ayu duduk di sudut rumah, menatap bulan samar. Hatinya bergemuruh. Kalau ada jalan, aku rela. Aku harus jadi cantik. Aku harus... Di pinggir desa ada pohon beringin tua yang disebut angker. Malam itu, Ayu melangkah ke sana. Angin berhembus, daun bergetar tanpa sebab. Kalau ada yang bisa bikin aku cantik, aku rela bayar dengan apapun. Kabut menebal, udara makin dingin. Dari balik gelap, sosok tinggi berbayang muncul, matanya merah menyala. Kecantikan yang kau mau bisa kuberikan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Setiap purnama, kau harus menyerahkan wajah seorang perempuan desa ini padaku. Baik, aku setuju. Keesokan pagi, matahari menyinari wajah yang berbeda. Ayu bangun dengan kulit putih mulus, rambut berkilau, mata bercahaya. Benarkah ini aku? Ibunya terbelalak melihat penampilan Ayu begitu cantik, ia hampir tak mengenali. Astagfirullah. Ayu, kamu cantik sekali. Sekarang orang gak akan hina aku lagi, Bu. Kini Ayu mempunyai paras yang sangat cantik sekali dan sekaligus gadis tercantik di desanya. Saat Ayu keluar rumah, semua warga tertegun. Mulut ternganga, mata terpaku. Cantik sekali, kayak bidadari. Gimana bisa berubah secepat itu? Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui celah bambu rumah sederhana. Ayu berdiri di depan cermin retak, tapi kali ini wajah yang terlihat bukan wajah yang ia kenal. Kulitnya putih mulus, matanya berkilau, rambutnya hitam tergerai indah. Ayu terdiam, tangannya bergetar menyentuh pipinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya cantik, cantik luar biasa. Ini aku. Benarkah ini aku? Tidak mungkin, tapi indah sekali. Ibunya masuk ke kamar membawa kendi air. Ia terperanjat melihat putrinya. Sosok di depannya seakan bukan anak yang selama ini ia kenal. Astagfirullah. Ayu, apa yang terjadi sama kamu? Kamu cantik sekali. Bu, sekarang mereka nggak akan hina aku lagi. Semua akan lihat aku berbeda. Saat langkah Ayu keluar rumah, desa seakan berhenti. Semua mata memandangnya. Anak-anak yang berlari berhenti mendadak, pemuda menoleh, ibu-ibu terdiam dengan ember air di tangan. Wajah Ayu kini jadi pusat perhatian. Itu Ayu, ya Allah, cantik sekali. Kok bisa berubah begitu cepat? Semalam wajahnya masih biasa saja.
Di sumur desa, ibu-ibu berkumpul sambil bergosip. Mereka tak percaya dengan perubahan Ayu. Suara lirih penuh kecurigaan mulai terdengar. Aku heran, kok bisa tiba-tiba secantik itu? Apa jangan-jangan pakai pesugihan? Jangan sembarangan ngomong, tapi aku juga merasa aneh. Tak butuh lama, pemuda-pemuda desa yang dulu mengejek kini berebut mendekati Ayu. Mereka memuji, berlomba menarik perhatiannya. Ayu hanya tersenyum tipis, senyum yang tak lagi seperti manusia biasa. Ayo, cantik sekali kau sekarang. Ajak aku jalan sore ini. Tidak, aku lebih dulu kenal dia. Malam purnama tiba, langit terang namun dingin menusuk. Ayu berjalan sendirian menuju hutan, matanya tajam memandang gelap. Suara jangkrik berhenti, udara mendadak sunyi. Aku siap, wajah pertama. Seorang gadis desa lain, muda dan polos, terlihat berjalan pulang dari sumur. Tatapannya tiba-tiba terpaku pada Ayu, seolah ada yang memanggilnya. Langkahnya terhenti, lalu mengikuti Ayu masuk ke hutan. Kak Ayu, kenapa malam-malam di sini? Tunggu aku. Hutan seketika mencekam, kabut turun, suara dedaunan berdesir. Lalu, sebuah jeritan panjang terdengar lalu hening. Wajahmu, milikku sekarang. Esok paginya, desa digemparkan. Gadis itu tak pulang. Orang-orang mencari ke hutan, hanya menemukan kain batik berlumuran darah. Astagfirullah, ini bajunya. Tapi orangnya di mana? Sejak tadi malam nggak ada yang lihat dia. Kenapa akhir-akhir ini selalu ada yang hilang? Di rumahnya, Ayu berdiri di depan cermin. Wajahnya semakin sempurna. Garis halus hilang, matanya semakin berkilau. Ia tersenyum puas, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Indah sekali. Semakin banyak wajah, aku akan semakin sempurna. Hari berikutnya, Ayu muncul di pasar desa. Semua orang menatapnya. Kecantikannya terlalu mencolok, terlalu sempurna. Bahkan pedagang terhenti sejenak menatapnya. Ya Allah, nggak ada perempuan secantik ini. Cantiknya kebangetan, nggak wajar. Di pojok pasar, ibu-ibu membicarakannya dengan suara rendah. Ada yang kagum, ada yang curiga. Aku yakin ini bukan kecantikan biasa. Kamu pikir dia pakai apa? Kalau betul dia bersekutu sama setan, kita semua dalam bahaya. Seorang anak kecil tiba-tiba menangis saat melihat Ayu lewat. Anak itu menunjuk wajah Ayu seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ibu, aku takut wajahnya serem. Diam, jangan ngomong sembarangan. Di sudut desa, seorang perempuan tua menatap dari beranda rumah. Tatapan Bu Sarti, tetua desa yang peka gaib, tertuju pada Ayu. Matanya menyipit, seolah menembus lapisan yang tak terlihat. Cantikmu terlalu sempurna. Ada kegelapan di balik wajah itu. Sore itu Ayu lewat di depan rumah Bu Sarti. Tak tahan lagi tetua desa itu bersuara lantang. Cantikmu bukan dari Tuhan, Ayu. Wajahmu wajah curian. Bu, kau seharusnya tidak ikut campur. Ayu tersenyum. Senyum itu indah, tapi semakin lama berubah aneh. Matanya merah samar, kulitnya seperti bergetar. Sekejap, wajah itu bukan lagi manusia. Apa kau ingin melihat wajah asliku, Bu? Tiba-tiba suara lain terdengar. Bukan suara Ayu, melainkan bisikan dari kegelapan yang merasukinya. Jika rahasiaku terbongkar, satu desa ini akan kubakar bersama wajah-wajah yang sudah kuambil. Bu Sarti terhuyung, wajahnya pucat. Ia sadar apa yang dihadapinya bukan manusia. Astagfirullah, perempuan ini sudah bukan manusia. Dalam sekejap, wajah Deni menghitam pekat bagai arang terbakar. Kulitnya tampak retak-retak, seolah menyimpan bara di baliknya. Sepasang mata merah menyala menatap dingin, menusuk, dan membuat udara sekitar ikut mencekam. Aku adalah wajah yang tak akan pernah pudar.
Desa kini berada di ambang teror. Rahasia Ayu mulai terungkap, tapi harga dari kecantikannya adalah darah dan wajah-wajah yang sudah hilang. Pertanyaannya, siapa korban berikutnya?